Shalom, Bapak, Ibu, Saudara, serta anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Majelis Jemaat mengucapkan selamat beribadah pada hari ini Minggu 28 Juni 2020. Kiranya kasih karunia dari Tuhan Yesus selalu menyertai kehidupan kita sekalian. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Kita akan awali ibadah pada hari ini dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 18, Allah hadir bagi kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah ibadah saat ini kita kuduskan dengan pengakuan pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang mendirikan langit dan bumi. Amin. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, kini tiba saatnya kita mendengarkan firman Tuhan sebagai nats pembimbing kita yang diambil dari Mazmur 117 ayat pertama dan kedua. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa, megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa, sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Kita responi nats pembimbing kita dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 4,
Bait pertama, kedua, dan keenam. Hai mari sembah. Jemaat yang terkasih, kita akan mendengarkan hukum kasih yang diambil dari Matius 22 ayat 37 sampai dengan 40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Dengan bercermin pada hukum kasih ini, nyata sekali dosa kita, yaitu kita belum dapat melakukan hukum kasih ini dengan selengkapnya dan seutuhnya. Oleh sebab itu, marilah kita menyesali dosa kita seraya memohon pertolongan Tuhan dengan menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat nomor 39 bait 1 sampai dengan 3. Jikalau Tuhan tidak menebusku. Yeah.
Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, diundang untuk bangkit berdiri. Kita akan mendengarkan firman Tuhan sebagai berita anugerah kita yang diambil dari Filipi 4 ayat 6 sampai dengan 7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Kita akan responi berita anugerah ini dengan menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat nomor 234, Jangan Khawatirkan Hari Esok. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan pada saat ini, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa kami ada dalam kerajaan surga yang maha mulia, Engkaulah Allah yang begitu setia memelihara kami, yang tidak pernah meninggalkan kami ya Tuhan. Engkau yang terus menolong dan memimpin kami. Oleh karena tuntunan Roh-Mu, kami boleh menikmati kebaikan dan kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan, tiba saatnya kami akan membaca dan merenungkan sabda-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu yang akan menerangi hati dan pikiran kami ya Tuhan, agar kami mampu memahami setiap firman yang kami baca renungkan. Terlebih lagi kami juga dimampukan oleh Tuhan untuk melakukannya di dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan, kami menyambut firman-Mu pada saat ini dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bagian firman Tuhan pagi ini akan kita baca dari Mazmur pasal yang ke-13. Mari kita persiapkan Alkitab kita. Mazmur pasal 13 ayat pertama sampai ayat yang ke-6 akan kita baca. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus menerus? Berapa lama lagi kau sembunyikan wajah-Mu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Pandanglah kiranya, jawablah aku ya Tuhan Allahku. Buatlah mataku bercahaya, supaya jangan aku tertidur dan mati. Supaya musuhku jangan berkata aku telah mengalahkan dia, dan lawan-lawanku bersorak-sorak apabila aku goyah. Tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku menyanyi untuk Tuhan karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Haleluya.
Salam Bapak Ibu, selamat pagi, selamat berjumpa lagi dalam ibadah minggu ini. Tema kita pada saat ini adalah berapa lama lagi Tuhan. Sekali lagi temanya adalah berapa lama lagi Tuhan. Ketika kita perhatikan kehidupan kita Bapak Ibu, kita menyadari bahwa hidup ini merupakan sebuah perjalanan. Yang kadang-kadang perjalanan itu bisa menyenangkan, tapi kadang-kadang perjalanan itu juga ada yang menyedihkan. Ada banyak peristiwa yang bisa saja terjadi di dalam perjalanan kehidupan kita. Sebagai orang percaya, kita mungkin sudah dengan sungguh-sungguh kita mau untuk serius dengan Tuhan. Kita mau untuk setia kepada Allah, kita rajin berdoa. Kita juga aktif dalam kegiatan-kegiatan yang ada. Tetapi masalah-masalah selalu muncul dalam hidup kita. Sebagai seorang pemimpin gereja, bisa saja itu majelis ya, dikatakan sebagai penatua, pendeta, diakan, mungkin juga sudah dengan sungguh-sungguh melayani Tuhan, mengorbankan segala sesuatunya, harta, benda, uang, segalanya, keluarga dikorbankan untuk melayani. Tetapi seringkali Bapak Ibu, persoalan itu dapat saja muncul bertubi-tubi. Lalu kadang muncul sebuah pertanyaan, apakah menjadi salahku? Apakah dosaku sehingga persoalan begitu tiba-tiba datang? Persoalan tidak pernah berhenti dalam hidup ini. Bahkan sekarang ini Bapak Ibu yang kita perhatikan, kita masih saja dalam rangka menghadapi COVID-19. Seolah-olah belum akan berakhir. Kalau kita lihat grafiknya tiap hari bertambah. Pertanyaan berapa lama lagi Tuhan? Ya itu kan pertanyaan yang muncul dalam hidup kita Bapak Ibu ya. Dan ketika kita mencoba mengungkapkan, aku pernah mengalami begini dan seterusnya, maka mungkin orang mengatakan, kamu kurang iman, kamu gak percaya Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tapi Bapak Ibu, ketika kita sungguh-sungguh memandang kepada Tuhan dalam hidup kita, kita akan bisa mengalami sebuah solusi yang Tuhan berikan kepada kita. Ketika kita mengatakan bahwa hidup kita ini sungguh-sungguh dekat dengan Tuhan, maka Tuhan akan memberikan sebuah jawaban atas persoalan kita. Kita memperhatikan bagaimana Daud sebagai seorang yang terkenal juga punya persoalan dalam hidupnya, tidak bebas dari masalah dalam hidup ini. Kita ingat ketika Daud dipanggil oleh Tuhan menjadi seorang raja Israel. Waktu itu Saul masih menjadi raja, ya, karena Saul meninggalkan Tuhan, maka roh Tuhan undur daripada Saul. Lalu Tuhan memilih Daud, mengurapi dia melalui Samuel. Dalam kenyataannya Bapak Ibu, proses itu belum langsung begitu jalan enak. Ketika Saul masih memerintah dan karena roh Allah meninggalkan dia, maka sering roh jahat mengganggu. Maka Daud dipanggil untuk memetik kecapi di sana. Dan saatnya kecapi dimulai, maka roh jahat itu undur daripadanya. Tapi satu saat Saul punya niat jahat untuk menancapkan Daud di dinding dengan tombaknya. Karena apa? Karena waktu lalu ketika pulang dari perjalanan menyerang musuh-musuhnya, wanita-wanita, orang-orang muda itu mengatakan Saul mengalahkan musuh beribu-ribu, tapi Daud berlaksa-laksa. Ini membuat hati Saul begitu galau. Saul menjadi geram, menjadi tidak senang dengan Daud, maka dia berupaya untuk membunuh daripada Daud Bapak Ibu. Tidak hanya sekali, dua kali, bahkan berkali-kali Daud diancam oleh Saul, diburu sampai ke gua-gua dimanapun Daud pergi, selalu dicari-cari untuk dibinasakan. Kondisi ini Bapak Ibu tentu saja menyebabkan Daud merasa ada sesuatu yang tidak nyaman dalam hidupnya. Merasakan satu beban yang begitu berat dalam hidupnya, begitu pedih. Beban yang tidak mudah dan tidak ringan untuk ditanggungnya. Oleh dalam posisi seperti itu, Daud sungguh-sungguh tertekan, terjepit. Dan secara manusia, tadi kita diungkapkan membaca dalam Mazmur 13, satu teriakan dari dalam dirinya, ungkapan dari kedalaman hatinya, dikatakan tadi, berapa lama lagi Tuhan kondisi seperti ini aku alami. Kalau kita boleh sederhanakan, berapa lama lagi Tuhan kondisi seperti aku alami terus berjalan? Sudah sekian lama, sudah berjalan begitu lama, tapi Engkau belum mendengar doaku. Pertanyaannya Bapak tadi diungkapkan 4 kali, diungkapkan tadi. Kalau kita baca tadi dikatakan, berapa lama lagi Tuhan Kau lupakan aku terus menerus? Yang kedua dikatakan, berapa lama lagi Kau sembunyikan wajah-Mu terhadap aku? Yang ketiga diungkapkan lagi, berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih sepanjang hari? 4 dikatakan, berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Tapi dikasih Tuhan ketika perhatikan bagian ini, maka 4 kali pengulangan pertanyaan berapa lama lagi jelas menunjukkan penderitaan yang begitu hebat batiniah pemazmur ini.
Daud mengeluh, seolah-olah kebaikan Allah itu tidak ada dalam dirinya, seolah-olah Tuhan meninggalkannya. Penafsiran Daud adalah secara manusia, karena dia bergantung pada pemikiran logika manusia, maka dia menyangka bahwa Allah telah melupakannya, dan juga Allah telah melupakan janji-janjinya kepadanya. Karena itu ketika dia mengalami persoalan ini, maka dia merasa tertekan, khawatir, gelisah, galau hatinya, seolah-olah tidak ada solusi dari persoalan yang dihadapi oleh Daud waktu itu. Maka diungkapkan tadi teriakannya adalah, berapa lama lagi Tuhan? Dalam kondisi yang ada itu Bapak Ibu, kita juga memperhatikan bahwa musuh-musuh Daud juga menyerangnya. Selain Saul ada musuh-musuh lagi yang datang untuk menyerang. Tetapi kita perhatikan bagian yang kita baca tadi mengingatkan kepada kita bahwa Daud sungguh-sungguh akhirnya memahami bahwa yang paling penting untuk dicari adalah Tuhan. Daud merasa ditinggalkan Allah ketika sangat membutuhkan. Ketika Daud mengandalkan logikanya, pemikiran manusiawinya, maka Daud merasa tidak memiliki sesuatu yang bisa diandalkan. Ia mulai khawatir, mulai mengatakan bahwa jangan-jangan Tuhan itu tidak memberikan harapan, dan seolah-olah imannya tidak dapat merespon yang semestinya dari Tuhan. Doanya belum dapat jawaban. Itu kondisi yang tidak terjadi Bapak Ibu. Kondisi Daud bergumul dengan persoalannya, beban begitu berat, beban begitu berat yang dialaminya, maka dia katakan menjerit dalam hatinya, berapa lama lagi Tuhan? Namun dalam kondisi seperti tadi kita perhatikan bahwa Daud akhirnya membawa dirinya untuk menyadari bahwa Tuhan yang mengatur semuanya. Dia mengungkapkan di dalam bacaan yang kita baca tadi, ayat 4 dikatakan, pandanglah kiranya, jawablah aku ya Tuhan Allahku, buatlah mataku bercahaya supaya jangan aku tertidur dan mati. Ya, dalam kondisi seperti tadi Bapak Ibu, dalam kondisi sudah beban berat, seolah tidak ada solusi, maka dia tetap akhirnya mengarahkan dirinya kepada Allah. Walaupun pemazmur merasa sepertinya Allah telah meninggalkan dia, tapi imannya tetap teguh berpegang kepada Allah. Karena Daud akhirnya belajar untuk mengerti bahwa Allah tidak pernah membiarkan dirinya. Secara logika, secara manusia, kalau hanya dengan bergantung pada perasaannya, maka dia akan merasakan bahwa seolah-olah Allah tidak memperhatikan dirinya. Betapa seringnya kita juga merasakan hal yang sama Bapak Ibu. Ketika kita bergantung pada perasaan kita, seolah-olah Tuhan meninggalkan kita, seolah-olah Allah tidak peduli dengan kita. Beban yang kita rasakan dan kita alami begitu berat itu seolah-olah tidak campur tangan. Tetapi ketika kita mau berpaling kepada Tuhan, memandang kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan anugerahnya. Permohonannya dinyatakan sebagai pemunah kesedihan dan kekalahan yang dahsyat. Ketika seseorang itu mau datang kepada Tuhan, maka kekhawatiran, kesedihan, galau itu akan hilang. Jadi ketika manusia itu mau datang kepada Tuhan Bapak Ibu, maka Tuhan akan memberikan kekuatan, memberikan penghiburan, memberikan yang terbaik dalam hidupnya. Dan Daud mengalami hal ini. Pemazmur akhirnya memahami, menyadari bahwa Tuhan adalah Allah yang sanggup melakukan segala sesuatu. Tuhan adalah Allah yang sanggup mengubah segalanya. Dia mengarahkan hatinya, dirinya kepada Tuhan, sehingga diungkapkan di dalam ayat 6 tadi katakan, tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya, hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku memuji, aku menyanyi untuk Tuhan karena ia telah berbuat baik kepadaku. Satu bagian penting di sini adalah bahwa ini menunjukkan kualitas iman Daud Bapak Ibu. Dia memahami bahwa Allah itu Allah yang sanggup melakukan segala sesuatu. Allah yang tidak pernah melupakan dirinya, karena itu dikatakan kepada kasih setiamu aku percaya. Sehingga dia kata, aku akan bersorak-sorak untuk Tuhan. Aku mau penyanyi untuk Tuhan karena ia berbuat baik kepadaku. Di dalam kondisi yang seperti ini Bapak Ibu, maka hal penting di sini adalah betapa penting kita menyadari bahwa Tuhan itu melihat setiap dirinya. Allah memperhatikan umat yang percaya kepadanya. Daud menyadari bahwa dan kekuatannya dia tidak mampu, tetapi ketika dia bergantung kepada Tuhan, kembali kepada Tuhan, dikatakan hatiku bersorak-sorak karena penyelamatan yang daripadamu. Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika kita perhatikan bagian tadi, Daud sungguh menyadari bahwa Tuhan yang disembah adalah Allah yang kasih setianya tidak pernah meninggalkan dirinya. Karena itu ketika dia menyadari situasi yang dihadapi, dia bangkit dari keterpurukan itu. Dia bangkit untuk mencari Allah. Dia bangkit untuk sungguh-sungguh mau
menyerahkan diri kepada Tuhan, dia tidak tenggelam di dalam situasi yang penuh dengan pergumulan tadi, dengan logikanya, perasaannya, tapi dia memutuskan, tetapi kepada kasih setiamu aku percaya. Itu berarti Daud sungguh-sungguh mengenal Allah dengan baik, Bapak Ibu. Daud sungguh-sungguh memahami siapakah Tuhannya, Allah yang sanggup untuk menyelesaikan persoalannya, kesulitannya, masalahnya di dalam hidup ini, sehingga dia tidak terpuruk dalam kondisi seperti tadi. Ketika kita perhatikan kehidupan manusia, disadari atau tidak, hidup manusia itu begitu rapuh. Bukan hanya rapuh, tetapi hidup kita juga sekaligus lapuk, gampang rusak. Dengan kekuatan sendiri kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita tidak berdaya tanpa Tuhan. Oleh karena itu, hal paling utama di sini adalah seperti Daud mengatakan, tetapi kepada kasih setiamu hatiku percaya. Mencari wajah Allah begitu penting, mencari hadirat Allah begitu penting bagi kita, sangat mendesak untuk kita lakukan, Bapak Ibu, ketika situasinya seperti tadi. Karena itu kita mau untuk sungguh-sungguh dalam kondisi yang kita hadapi, termasuk seperti sekarang ini, kita menghadapi masalah yang begitu complicated. Kita ingat bahwa dampak dari COVID-19 ini, Bapak Ibu, berbagai hal terjadi. Masalah ekonomi terjadi di berbagai tempat. Masalah-masalah muncul, masalah sakit penyakit masih belum teratasi, dan dampaknya ada banyak hal. Masyarakat juga mulai gelisah dan seterusnya. Kehilangan pekerjaan, tidak punya penghasilan dan seterusnya, membuat masalah baru dalam hidup ini. Kalau manusia tidak mencari Tuhan dalam hidupnya, tentu akan mengalami namanya degradasi iman. Mengalami penurunan dari iman, sehingga yang ada adalah pengeluhan. Yang ada adalah pertanyaan, berapa lama lagi Tuhan? Itu pertanyaan-pertanyaan yang mungkin muncul ketika manusia tidak mau datang kepada Tuhan. Tetapi kita perhatikan bagaimana Daud mau membawa dirinya kepada Tuhan di dalam hidupnya. Kondisi alami membawa Daud untuk mencari wajah Allah, untuk dekat lagi dengan Tuhan. Lebih baik 1 hari di pelataran Tuhan daripada 1000 hari tempat lain. Daud, Bapak Ibu, memutuskan dalam kondisi seperti itu adalah untuk mencari wajah Tuhan. Dengan kondisi yang ada itu, lingkaran keyakinannya diperluas, sehingga dia bisa melihat segala sesuatu dari kacamatanya Tuhan. Dan dia tidak mengeluh lagi, lalu dikatakan tadi, hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Tuhan dilibatkan dalam hidupnya, maka akhirnya dia mengalami situasi yang berbeda, spirit yang baru dalam menjalani hidup ini, karena dia mencari wajah Allah dalam hidupnya. Seorang penafsir mengatakan, apabila engkau bangkit kembali dalam Tuhan, maka engkau pasti akan bangkit pula dari keputusasaan hidup ini. Bangkit untuk mencari wajah Allah, bangkit menikmati persekutuan pribadi dengan Tuhan, sehingga kita mendapatkan kekuatan, mendapatkan semangat yang baru, mendapatkan kuasa dari Allah untuk mengatasi setiap persoalan yang muncul di dalam hidup kita. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, ada beberapa hal yang dapat kita pelajari dari perikop bacaan hari ini. Bahwa yang pertama adalah bahwa sebagai manusia kita tidak begitu kuat, kita begitu rapuh, tidak berdaya tanpa Tuhan. Ya, itulah sebabnya bila ada tekanan atau perasaan, ada sakit penyakit muncul dan keputusasaan menimpa, maka kita lebih gampang protes, bahkan marah, bahkan bisa saja kita menyalahkan Tuhan. Kenapa Tuhan kau melakukan hal ini? Seringkali seperti itu tadi, Bapak Ibu. Ketika manusia itu hanya mendarkan diri kepada kekuatannya sendiri. Tapi ketika manusia mau mencari wajah Tuhan, maka ada solusi yang Tuhan berikan kepada umatnya. Ada solusi yang Tuhan berikan kepada kita, manakala kita dalam kondisi tadi, lalu kita katakan, Tuhan, aku tidak mampu menghadapi masalah tanpamu, maka Tuhan akan turun tangan. Ketika kita angkat tangan, Tuhan turun tangan. Hal yang kedua, Bapak Ibu, jika seolah Tuhan membiarkan kita, bukan berarti Ia meninggalkan kita. Ia mau benar-benar kita ini sadar bahwa kita membutuhkan Tuhan dalam hidup kita. Kita ingat bahwa Allah bekerja, turut bekerja di dalam segala perkara. Dalam segala kondisi yang terjadi dalam hidup kita, Allah turut bekerja. Untuk apa? Untuk kebaikan kita. Karena itu betapa pentingnya kita menyadari bahwa kita membutuhkan Tuhan. Dalam situasi kondisi apapun, Bapak Ibu, kita tidak boleh meninggalkan Tuhan. Dia selalu memimpin kita. Dia selalu menyertai kita. Pertolongannya tidak pernah terlambat, selalu on time. Karena yang Tuhan mau apa? Kepercayaan kita. Percaya terus kepada Tuhan dalam kondisi dan situasi apapun. Itu yang Tuhan mau dalam hidup kita, Bapak Ibu. Dan yang ketiga adalah Tuhan yang disembah oleh Daud memang benar-benar Allah yang maha kuasa, sanggup memberikan kekuatan dalam menghadapi setiap persoalan, kesulitan yang muncul. Itu berarti membawa kepada kita untuk sungguh-sungguh memahami bahwa ketika kita bergantung pada kekuatan kita sendiri, kita tidak mungkin bisa menjalani hidup ini dengan lebih baik.
kita akan gagal, dan gagal. Tetapi ketika kita mau mencari wajah Tuhan, berbalik kepada Tuhan, memandang kepada Tuhan, lalu mengingat kepada kasih setia Tuhan, maka kita akan mendapatkan sebuah kemenangan. Poinnya di sinilah kita, apakah kita mau dalam hidup kita untuk terus mempercayai Allah di dalam hidup kita. Bapak Ibu, saya percaya bahwa masing-masing kita punya namanya masalah, punya namanya persoalan. Mungkin kita punya masalah yang begitu lama, belum ada solusinya, sehingga kita bertanya, Tuhan berapa lama lagi? Mungkin begitu pertanyaannya. Persoalannya adalah apakah kita sungguh mau masalah kita kepada Tuhan? Apakah kita sungguh-sungguh mau persoalan kita kepada Tuhan, atau dengan kekuatan kita merasa kita mampu mengatasi masalah itu? Tuhan Yesus mengatakan, marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan beban berat, aku akan berikan kelegaan kepadamu. Bapak Ibu, dalam hidup kita yang Tuhan mau adalah kita mau datang kepada Tuhan dan mengatakan, Tuhan, aku membutuhkan Engkau, aku memerlukan Engkau Tuhan, aku sadar dengan kekuatan aku tidak mampu. Nah, lebih sekali lagi ini Bapak Ibu, saya percaya ada banyak orang mengalami persoalan di tengah-tengah COVID-19 ini. Solusinya adalah kita mau datang kepada Tuhan, terus-menerus kepada Tuhan, mau mengandalkan Dia dalam kondisi apapun. Sehingga kita tidak perlu bertanya berapa lama lagi Tuhan ini COVID akan berjalan terus, tidak perlu. Tugas kita adalah mempercayai Tuhan dalam kondisi apapun terus-menerus. Situasi yang kita hadapi, banyak orang menghadapinya, tapi mari Bapak Ibu, seperti Daud di dalam kesimpulannya tadi, tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya, hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku menyanyi untuk Tuhan karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Mari Bapak Ibu, kita terus membangun spiritualitas kita, kehidupan rohani kita, sehingga tidak masalah muncul, kita tidak akan mengalami kegelisahan, tapi kita tetap mempercayai Tuhan di dalam hidup kita. Dalam perjalanan hidup kita yang penuh dengan liku-liku, penuh dengan persoalan, penuh dengan masalah, hal yang Tuhan mau adalah kita dekat dengan Tuhan. Kita datang kepada Tuhan dan mengatakan, Tuhan, aku tidak mampu tanpamu. Tapi ketika kita melibatkan Tuhan, maka Tuhan akan melakukan yang terbaik untuk kita. Tuhan sanggup memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Karena itu mari Bapak Ibu, ketika kita mengalami masalah persoalan yang terjadi dalam hidup kita, jangan dipikul sendiri. Mari kita serahkan kepada Tuhan. Serahkanlah segala kekuatan kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Mari Bapak Ibu, kita ambil waktu untuk bersaat teduh. Di dalam satu ini biarlah kita masing-masing menyadari bahwa dengan kekuatan kita tidak mampu untuk mengatasi setiap persoalan, masalah yang mungkin timbul dalam hidup kita karena keterbatasan kita, karena kita tidak berdaya dengan kekuatan kita sendiri, dengan pengalaman kita, dengan apa yang ada kita, dengan pengetahuan kita sangat terbatas. Tetapi ketika kita mau datang kepada Tuhan yang tidak terbatas itu, maka Tuhan sanggup memberikan pertolongan kepada kita. Yang Tuhan mau adalah kita tetap mempercayainya dalam kondisi apapun. Karena Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Mari Bapak Ibu, kita ambil waktu untuk berdoa, kita ambil komitmen kepada Tuhan untuk terus mempercayai Tuhan di dalam kondisi dan situasi apapun. Saat teduh selesai Bapak Ibu, mari kita menyambut firman Tuhan tadi dengan memuji Tuhan dari PKJ 205 bait 1 sampai 3, alangkah indahnya kasih setiamu. Amin.
Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Mari bersama-sama kita memperbaharui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan Imam Rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudaraku, mari kita masuk di dalam doa syafaat. Nanti kita akhiri dengan doa Bapa kami. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami datang kembali di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami sungguh bersyukur karena memiliki Allah seperti Engkau, Allah yang begitu memperhatikan kami, Allah mengasihi kami ya Tuhan, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, tetapi yang kasih setianya kekal bagi kami yang percaya sebagai anak-anak-Mu. Tuhan, manakala kami menghadapi persoalan, masalah, pergumulan, kesulitan yang berkepanjangan, bawalah kami tetap setia mempercayai Tuhan dalam hidup kami, karena kami percaya bahwa Engkau sedang bekerja membentuk kami untuk meyakini bahwa kasih-Mu kekal bagi kami, membawa kami yakin bahwa Allah tidak pernah menunda-nunda menjawab persoalan kami, tetapi Engkau akan berikan solusi dari setiap persoalan kami. Terima kasih Bapa, kami terus rindu Roh-Mu akan menuntun kami, sehingga kami tetap setia kepada Tuhan di tengah-tengah segala kondisi situasi yang kami hadapi, termasuk ketika kami dalam penderitaan sekalipun Tuhan. Kami berdoa supaya Engkau terus menopang kami agar kami setia kepada Tuhan, sehingga kami boleh terus mempermuliakan Tuhan di dalam hidup kami. Bapak Surgawi, kami terus menyerahkan ke dalam tangan-Mu untuk gereja-Mu, GKSPS Tanjung Karang, dan juga kelompok-kelompok. Tuhan berkati. Tuhan akan terus memakai gereja-Mu Tuhan sebagai sarana untuk pemberitaan kabar baik, sarana di mana kami boleh memuliakan Tuhan, dan ketika orang-orang datang ke gereja-Mu Tuhan, mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dan mereka juga mengalami kelegaan dari Tuhan. Kami berdoa menyerahkan untuk semua hamba-Mu yang melayani, baik itu para penatua, pendeta, diakan. Tuhan berikan kesehatan, berikan kepada mereka semua hikmat bijaksana, sehingga dapat melayani Engkau dengan luasa untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan, untuk mendewasakan jemaat Tuhan, sehingga jemaat-Mu semakin hari semakin mengasihi Engkau dan terus setia untuk melakukan tugas tanggung jawabnya di dalam kehidupan ini. Menyerahkan juga semua komisi yang ada di gereja, Tuhan berkati ya Tuhan. Semua program kerja yang sudah dibuat waktu lalu mungkin tertunda karena COVID-19 ini, tapi biarlah Engkau berikan hikmat bijaksana bagi semua anggota komisi untuk memikirkan cara-cara kreatif untuk bisa melaksanakan tugas yang panggilan yang sudah Tuhan percayakan kepada mereka. Bapak, kami juga menyerahkan untuk gereja-Mu yang ada di seluruh negeri ini, Tuhan berkati, sehingga semua gereja Tuhan, anak-anak Tuhan terus dengan giat untuk melayani Engkau melalui bidang pelayanan yang Tuhan berikan kepada mereka. Kami berdoa juga untuk pemberitaan kabar baik Tuhan, dimanapun dilakukan, ini akan mendatangkan berkat bagi masyarakat bangsa ini, sehingga satu saat Tuhan mereka boleh mengenal Engkau dan percaya kepada-Mu. Kami juga menyerahkan ke dalam tangan Tuhan untuk pergumulan jemaat-Mu di tempat ini ya Tuhan, Kau yang akan melawat mereka. Kami berdoa untuk saudara kami mengalami pergumulan masalah sakit penyakit, kiranya Tuhan juga akan menyembuhkan mereka. Khususnya kami mendoakan saudara kami Bapak Yonatan Eko Setio Budi, Tuhan jamah dengan kuasa-Mu Tuhan, dan Engkau akan berikan kesehatan supaya dapat memuliakan nama-Mu. Juga menyerahkan kepada-Mu Tuhan untuk jemaat-Mu yang menantikan proses pemulihan kesehatan. Kami menyerahkan untuk Bapak Wagimin, kami serahkan saudara kami Trianggono, kami menyerahkan Bapak Selamat, kami menyerahkan Bapak Pendeta Trijoko, kami serahkan Ibu Sri Suwarsi, kami serahkan Ibu Mursinem, kami menyerahkan Ibu Kamsina Suroyo, dan juga saudara-saudara kami yang lain Tuhan. Kiranya Engkau melawat mereka satu persatu, sehingga mereka mengalami kelegaan karena Tuhan yang memberikan jawaban atas persoalan mereka. Kami menyerahkan juga jemaat yang bergumul masalah ekonomi Tuhan. Kami berdoa kiranya Allah memberkati setiap usaha, pekerjaan dikerjakannya, menghasilkan buah untuk kemuliaan nama-Mu. Di antara jemaat juga ada yang bergumul masalah pekerjaan, Bapak yang akan memberikan pekerjaan yang terbaik sesuai dengan keterampilan yang dimiliki, sehingga mereka boleh terus hidup memuliakan nama-Mu. Tuhan, kami juga menyerahkan keluarga-keluarga muda yang merindukan keturunan, Bapak yang akan memberikan bagi mereka keturunan itu, sehingga mereka boleh memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Kami juga terus berdoa menyerahkan ke dalam tangan-Mu untuk jemaat yang sudah lama tidak berbakti. Kiranya Tuhan jamah mereka, dan mereka juga mengalami anugerah-Mu. Mereka dipersatukan lagi bersama kami untuk terus memuliakan nama-Mu.
Terima kasih Bapa Surgawi, kami terus menyerahkan ke dalam tangan-Mu ucapan syukur untuk jemaat-Mu yang ulang tahun dalam minggu ini. Bapa memberkati, menolong sehingga mereka terus hidup menyenangkan hati Tuhan. Kami juga menyerahkan untuk jemaat-Mu sudah di Yuswa yang sudah tidak bisa beraktivitas seperti biasa. Tuhan, Engkau terus menolong, Engkau terus memimpin mereka, terus menguatkan hati mereka untuk terus setia kepada Tuhan sampai Engkau manggil mereka kembali menikmati damai yang sesungguhnya. Terpujilah Engkau Bapa, kami berdoa menyerahkan untuk bangsa negara kami Indonesia yang kami kasih di tengah-tengah COVID-19 ini. Tuhan, kami berdoa kiranya Tuhan berikan belas kasihan kepada bangsa kami Tuhan, khususnya berikan hikmat bijaksana bagi pemimpin kami, Presiden kami Jokowi dan wakilnya Ma'ruf Amin dan semua kabinet Indonesia Maju. Berdoa supaya Tuhan berkati sehingga mereka memikirkan kemajuan bangsa kami. Kami berdoa untuk orang-orang yang punya kerinduan untuk berbuat yang tidak baik bagi bangsa kami, untuk memecah belah kesatuan NKRI Tuhan. Kami tolak itu di dalam nama Yesus Tuhan kami. Dan bila Tuhan roh Tuhan akan terus menyadarkan setiap anak bangsa ini untuk memelihara kesatuan dan persatuan, memelihara keutuhan negara kami Indonesia ini Tuhan. Dan kami berdoa juga Tuhan untuk penanganan COVID-19, menyerahkan secara khusus untuk para dokter, perawat, para medis, dan juga relawan. Tuhan berkati mereka. Engkau akan menjaga mereka, terus berikan kekuatan kesehatan dan semangat yang terus menyala untuk melayani masyarakat yang terdampak COVID-19 Tuhan. Sehingga oleh karena pelayanan mereka ada banyak orang disembuhkan. Dan kesembuhan yang terjadi Tuhan, maka sungguh-sungguh kami boleh bersyukur kepada Tuhan. Kami juga menyerahkan untuk beberapa daerah yang masih begitu tinggi dampak COVID-19 ini Tuhan, ada di antara mereka di Surabaya, Jakarta, dan beberapa kota yang lain. Kami berdoa supaya Tuhan akan terus bekerja sehingga COVID-19 dihentikan oleh kemurahan-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa menyerahkan Tuhan untuk para peneliti agar segera menemukan untuk obat bagi saudara yang kena COVID-19 ini, dan oleh karena anugerah-Mu Tuhan maka kesembuhan dari Tuhan berikan. Terima kasih Bapa, kami serahkan hidup kami Tuhan. Hari-hari yang kami lalui kami hanya serahkan ke dalam tangan-Mu karena kami menyadari bahwa dengan kekuatan kami tidak bisa berbuat apa-apa. Dan kami berdoa supaya Roh-Mu yang kudus terus menuntun kami supaya kami terus dipakai Tuhan untuk menjadi saksi-Mu dimanapun kami berada. Terpujilah Engkau ya Tuhan, sementara kami mengakhiri ibadah kami dan kami akan melanjutkan aktivitas kami. Tuhan akan terus memberikan kepada kami damai dan sukacita. Inilah doa kami, seruan kami Tuhan, kami naikkan kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih, mari kita mensyukuri pemeliharaan Allah. Nats Alkitab yang mendasari kita memberi persembahan diambil dari Mazmur 4 ayat yang 6. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, mari kita iringi persembahan kita dengan bersama-sama memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 367, bait 1, 4, dan 6. Padamu Tuhan dan Allahku.
Jemaat yang terkasih, mari kita bawa persembahan kita ini dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang di surga, kembali kami datang ke hadirat-Mu untuk menaikkan ucapan syukur kami atas pemeliharaan-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Engkau telah memberikan kami kesehatan, damai sukacita, dan juga pekerjaan kepada kami. Oleh sebab itu, di tengah-tengah ibadah kami pada hari ini, kami bawa persembahan kami sebagai ucapan syukur kami. Kiranya Tuhan terima dan sucikan, sehingga persembahan ini berguna untuk pelebaran kerajaan-Mu di muka bumi ini. Terlebih lagi, ajar kami untuk mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang sejati. Terima kasih Bapa, doa ucapan syukur kami ini kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saudara-saudara, perayaan ibadah kita akan berakhir. Tinggallah di rumah dengan sejahtera untuk menjadi saksi Kristus. Dan sekarang terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.